Saya mendengar ada suara orang mengampak di sana. Kemudian saya menghampirinya. Aduh, dorang ini, Bah. Dapat dorang. Eh, apa itu, Bah? Ih. Huh. Garu. Bidangnya Mas ini, Mas. Halo, gimana ini? Ini garunya tak ada. Bagi. Lewat dia, Mas, sampai digali, Mas. Ini nih kaji. Tak ada ini, Bos. Belang dengkot. Hah? Pokok nih, Nah. kasihan. Ini kesini ke negara sini. Enggak baik ini. Setelah saya bertemu bersama Bro Iwan, kemudian saya lanjutkan lagi pencarian kayu garu dan tidak lama saya melihat seperti ada pohon garu di sana. Kemudian saya mendatanginya. Itu sepertinya ada pohon garu di situ. Ini pohon garu nih. Ya, ini adalah pohon garu jenis garu lebar daun atau sering kami sebut garu gumbil. Pohon garu jenis ini sering kita temui di lereng gunung atau pinggir sungai. Kemudian saya mengeceknya di beberapa bagian, termasuk di bagian tunggul. Tapi ternyata pohon garu ini belum memiliki isi. Setelah saya selesai mengecek pohon garu ini dan belum memiliki tanda-tanda ada isi, kemudian saya melanjutkan pencarian. Ya, untuk mencari jenis pohon garu lebar daun, jangan pernah jauh dari pinggir sungai, karena pada umumnya jenis pohon ini sering kita temui di pinggir sungai. Dan saya di sini masih mengikuti Sungai Keputih menuju ke hulu. Hulu Sungai Keputih ini hampir mirip dengan Sungai Tikam yang memiliki medan dari hamparan batu kars. Ya, seperti inilah hutan tua yang hampir jarang didatangi oleh manusia. Hutannya bersih, tapi walaupun hutannya bersih seperti ini, kita tetap selalu berhati-hati setiap melangkah. Karena medan bebatuan seperti ini sering ada ular yang disebut sebagai ranjau darat, yang memiliki bisa yang berbahaya.
Tidak jauh, saya jalan dari pohon garu yang tadi. Akhirnya saya menemukan lagi satu pohon garu yang jenisnya sama, yaitu garu lebar daun. Tuh, garu satu. Suaranya. Ya, hampir rata-rata pohon garu di hutan Kalimantan. Setiap kita temukan pasti ada bekas dites sama orang pencari kayu garu. Dan setelah saya periksa pohonnya, sepertinya pohon garu ini masih muda. Jadi saya tinggalkan dan melanjutkan pencarian lagi. Sepertinya masih muda. Tinggal saja. Nih sepertinya sungai ini sering banjir bandang. Nih lihat batang pohon besar yang tersangkut di sini menandakan bahwa sungai ini jika banjir bandang sangat besar sekali airnya. Nih. Oh ya, sepertinya sungai ini sering banjir bandang jika dilihat banyaknya pohon-pohon besar yang hanyut dan tersangkut di beberapa tempat. Itu menandakan sungai Keputih ini memiliki hulu sungai yang panjang. Dan saya menemukan lagi satu pohon Seperti garu yang jenisnya daun sama, garu tuh di sana. yaitu garu lebar Kita lihat daun, ya. tapi ukuran batangnya masih kecil. Kita datangi dia. Dan ternyata, pohon garu ini juga pernah dites oleh pencari kayu garu beberapa tahun lalu. Tapi, bekas tesannya belum jadi sama sekali. Untuk mengetahui pohon garu itu ada isi dan tidaknya adalah dengan cara ditebuk ke bagian tengah ampulurnya. Jika warna kayunya putih kekuningan, itu artinya pohon garu itu sudah tua. Dan tentunya jika pohon garu sudah tua, sering memiliki isi. Masih muda juga. Setelah beberapa pohon saya temukan pohon garu, akan tetapi saya belum menemukan pohon garu yang tua atau memiliki isi. Dan kemudian saya lanjutkan pencarian ke hulu Sungai Keputih. Oke, sahabat petualang, ada salah satu teman kita yang bertanya di kolom komentar bahwa hulu sungai atau ujung dari sungai
besar yang sering kita lewati di dalam hutan Kalimantan itu ya seperti inilah. Inilah termasuk ujung dari sungai, salah satu sungai yang ada di Kalimantan, yaitu Sungai Panaan. Ini keluar langsung dari Batu dan sini banyak sekali kelelawar. Di atas sana itu ada goa. Saya akan coba datangi. Sepertinya itu ada gua kelelawar. Ya, muara gua ini berada di atas tebing dan saya akan coba untuk memasukinya. Oh iya, jika menemukan gua seperti ini tidak disarankan untuk langsung masuk karena dikhawatirkan adalah tempat persembunyian binatang buas dan ular-ular besar. Assalamualaikum. Ada beberapa cara sederhana untuk mengetahui lubang yang dihuni oleh binatang buas adalah yang pertama, usahakan sebelum masuk gua, kita teriak Sepertinya atau ada melempar batu di muara gua dan tunggu beberapa menit setelah bekas jejak teriak. kaki. Jika ada binatang buas, pasti ada suara aungan di dalam gua. Di sini saya menemukan bekas jejak kaki binatang, yaitu sepertinya bekas landak, yang mungkin gua ini dihuni oleh landak, tapi walaupun begitu, tetap selalu waspada. Lihatlah setiap melangkah. Saya coba masuk lebih dalam lagi untuk melihat situasi gua ini, tapi semakin dalam sepertinya semakin sempit dan pengap. Sepertinya gua ini cukup lumayan dalam, teman-teman. Setelah saya periksa semuanya, ternyata hanya kelelawar yang banyak di dalam gua ini, dan saya pun bergegas keluar dari dalam gua. Singkat cerita, hari sudah mulai sore. Saya pun berbalik arah menuju ke barat untuk pulang ke camp.
Karena cukup lumayan jauh saya berjalan mencari pohon garu. Akhirnya di sini saya istirahat sebentar. Jam sudah menunjukkan pukul 15.37, sementara camp masih jauh. Ya, hati-hati ya teman-teman jika menemukan batang pohon yang sudah jabuk seperti ini. Biasanya tempat bersembunyinya ular, ular piton, ular hitam, bahkan ular kobra. Bahkan beruang pun sering tidur di batang seperti ini atau sedang mencari makan seperti eh, rayap dan ulat lainnya. Sering kita temukan binatang-binatang seperti ular, beruang, terutama ular lah. Jadi jika menemukan batang busuk atau batang yang sudah eh, jabuk seperti ini, atau apalagi ada lubangnya, harap berhati-hati karena di situ sering ada tempat bersembunyinya ular yang sedang menunggu mangsa. Seperti ini, ada lubangnya, hati-hati. Dan setibanya saya di camp, beberapa teman sudah berada di camp. Dan ada salah satu teman saya mendapatkan 1 ekor kijang. Dan ada juga yang mendapatkan kayu garu. Ada bau, Mas? Hah? Nah. Kijang. Mana kijang? Ini bau ni. Ani. Apa no? Kijang. Lembet dan bau? Ya, wah ini biar pilih kenduk kijang, nah nih kenduk kijang. Berembe beliau. Ini ternyata anggota ada. Oh, itu. Wah, 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 wah. Makan besar kita guys. Tadi teman dapat daging kijauan, kijang-kijang ini yang diimpikan sudah berapa puluh hari baru kita temukan kijang mas. Nah itu Mr. Pendi yang nembak tadi di sana. Mantap. Ternyata Mr. Iwan ini dia monggok mas. Ada, oh ini gama ini, kebalik mas, mau kebeli awak. Gelampar mas. Ada sesuatu yang gelampar mas, kebeli apa kek? Ini dia. Ini termasuk ini hari pertama sudah ada sesuatu yang mercek. Oke guys, ini teman kita sudah mulai dapat di hari pertama. Ini termasuk ya lumayan lah. Ini termasuk kategori getah tebu. Nah, kita bilang getah tebu, nggak tahu lah kalau bot ini nggak tahu sebutnya apa. Tapi kami sering bilang mereka itu getah tebu. Katanya sih begitu. Tapi ya lumayan lah ini. Nih, dia awal mulanya jadi getah tebu ini rusak di bagian sini, cacat, entah
mungkin dulu kerebahan kayu atau memang patah sendiri. Nah, terinfeksi oleh virus sehingga terbentuk salah satu gubal yang disebut dengan getah tebu yang sangat mercek sekali, Mas. Nah, ini ada sesuatu yang beluang-luang di sini. Nah, ini ya, ini sekitar kalau bersih ini ya kurang lebih 3 kiloan lah. Oke. Ini termasuk ekstra. Di hari pertama di Sungai Kepute teman sudah mulai dapat. Sementara saya elor, Mas, jalan sana sini tidak dapat gitu loh. Sampai gelumpung-gelumpung ning kono itu. Ya, semoga besok pagi kita bisa dapat. Error menyuting, Mas. Lumayan. Saya tadi sampai hulu Sungai Kepute ini dan nyebelah ke sana. Turun lagi ke sungai sana. Dari sana ke sini. Dan sudah saya sampai di camp ini sudah sekitar jam 4 sore. Ya, lumayan satu hari full keliling di hutan ini, tapi belum menemukan pohon karu yang ada isi. Ya, berapa pohon saya temukan yang ada lumayan besar dan ada juga ukuran kecil, tapi ya belum mengizinkan untuk kita dapat garu. Ya mungkin hari ini kita tidak dapat, ya mungkin besok pagi. Yang intinya kita selalu semangat dan selalu berusaha untuk mencari dobak super. Sementara teman kita santai yang tidak punya hutang sudah di dalam kelambu. Mana dia? Nah, ini sementara komandan kita sudah mungkin entah kenapa Dia tidak ada beban. jalan terlalu jauh, mungkin karena terlalu capek sehingga dia langsung mestol di dalam kelambu dan lontah, Mas. Ini ada sesuatu yang ditunjuk-tunjuk, Mas. Namanya iki kijange. Ini kijang. Akhirnya setelah berapa puluh hari kita menunggu, ternyata kijangnya datang sendiri. Hebat, Oke, dan akhirnya Mr. Kudus pulang membawa sesuatu yang mercek juga ini. Hoi, pano mau nih di gamai di. No, empat padat ini. Ternyata dia ngobes tadi. Oh, bidang mau nih. Nah. Coba tengok. Bidang baik. Oh, mercek, Mas. Ada sesuatu yang lagu ruana nas batik nih. angka iya no ilah lo. Ini Mulanya canggih biar nih, Jak. Masih untungan yang melat lagu Malik ini gak ada nih. Nah. Malik ini parah. Malik kamu nak ini. ya. Ternyata di hari pertama Termasuk lah daun. Oke. ini dia wajahnya ini yang sangat kembung sangketnya ini. Kembung sangkep nih. Daripada lah. Aduh, solah. Ini bidang. Masih itu kayak mana? Arak tanda lagi. Kebiang. Terus ini mana? Tapi ini terekam deh. Dan ini ada sesuatu yang bengak-bengak, Mas. Dan ini Nanti kanduk kijang hari ini. bagaimana perasaan Anda setelah Anda pulang sore kemudian Anda mogok, Mas? Sesuatu yang mercek. Hah? Ternyata dia ngobes. Dia sudah berani ngobes. Oh, dia ada yang dikresek juga, Mas. Oh, ini tanda nih. oh, itu Kresek lain kresek, udangan bolet. Bunuh. No, ilah lain nyuper li apa no nih? Tanda di bawah. No, ilah ini kapsulan super jam, ya asli super li kresek lain tahu. Super. Nih, super. Ini je baru super. Tekelin tahu. Ini Mas mercek, Mas. Ada sesuatu yang mercek kok bulat, Mas. Ini sama ini. Weh, segini lalu, Mas. Ada sesuatu yang kapsul-kapsul yang mercek-mercek, Mas.
menandakan bahwa sesuatu yang Lain tahun dulu, sanyang kena ruan ready, kresek tahun. Kita nani tak Swag, Mas. larangan kemeriah. Ini dia Mas, kembung sangkepnya ini. Cemoh dia. Ternyata semain dia tidak melebeki saya Mas. Ternyata ada pengipi yang sangat luar biasa. Ada mimpi yang disembunyikan. Iya, wah ini. Milu dek uni no. Ini. Oke Mas, 1 2 3 4 patet Mas. Dia nane to sampai sukulis sisel ngeraut. Ya, di hari pertama di Sungai Keputih ini, ada beberapa teman sudah mendapatkan kayu garu yang ada isi. Walaupun kualitasnya belum termasuk super, tapi lumayan. Sekali dapat sudah bisa menutupi biaya logistik. Dan semoga ini adalah awal dari keberuntungan kami semua. Ya, hari ini adalah hari pertama makan sayur daging kijang setelah puluhan hari berada di dalam hutan. Ya, seperti inilah kebersamaan kami ketika berada di dalam hutan. Oke, sip. Dan malam ini merupakan malam kedua. Teman-teman sudah mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing, yaitu meraut kayu garu, salah satu pekerjaan yang sangat membingungkan. Siang-siang jalan turun naik gunung, malam-malam duduk lagi semalaman. Oh, bergelampar ini Mas. Tahu namanya gelampar? Ya, setelah berjalan berhari-hari untuk mendapatkan kayu garu dan setelah melewati proses pengampakan, langkah selanjutnya yaitu membersihkannya dengan cara membuang kayu putihnya. Inilah proses yang paling sulit, harus memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa supaya gubal garu bisa bersih sempurna. Sakit ini. Ini diganti besok ini. Sekarang kita lihat. Yang sudah direbakes.
Dan ini beliau lagi santai menikmati suasana malam yang begitu panjang. Panjang tuh, Apa itu? ada panjang. Nggak ada, saya punya satu aja. Itu aja dibongkar aja banuknya itu, baru mantap. Assalamualaikum. Dengan kanyang sibuk doang hari ini. Sikit meletan. Nih, Agus ngirene. Gajah sibuk juga nih, tirutan bater. Nih, ini dekat tebal-tebal mau. Mati, Oh, nih. dia dah tadi lagu saya baik tu bukan ini dah. Onek lalu pono. Alhamdulillah, semua teman-teman sudah mulai sibuk dengan membersihkan kayu garu dan hampir semua teman-teman sudah dapat di hari pertama. Semoga besok kami bisa dapat lagi dan seterusnya. Enggak cabang kanan. Nah, ini dia guys yang sudah dikurangi kayunya, bagian kayunya, dan inilah jadinya. Ini dia. Memang kualitas getahnya tidak begitu hitam, tapi ya karena ini pendapatan pertama sebagai penggarus, jadi ini sangat lumayan daripada lumayun. Ya ini aja sudah bagus. Uangnya bisa dibilang oke punya. Nah, itu dia. Ini yang dapat nih, berkudus ini kembung tangkepnya dia mas. Nah, dia meraut garu dikawal sama 2 orang algojo di sampingnya ini. Pada kacang gue apa sebagai IP belum. Nah, ini di sono Mr. Kudus. Ini dia bekeletek maunya. Wali nolai.